Kami hadirkan sederet informasi populer di cnbcindonesia.com dalam segmen Hot News. Dan kini kita mulai dari informasi yang populer selama beberapa waktu terakhir. Kita lihat untuk yang pertama ada banjir bansos Menkeu buka suara. Ya pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut berbicara mengenai bantuan sosial yang semakin sering diberikan oleh Presiden Joko Widodo belakangan ini. Menko mengatakan pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN dan sudah disetujui oleh semua partai politik di DPR. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK di kantor Kementerian Keuangan Selasa kemarin. Sri Mulyani mencontohkan di dalam APBN 2023 pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk tujuan bantuan sosial sebanyak 476 triliun rupiah. Bansos yang dianggarkan pada tahun 2023 itu terdiri dari beberapa jenis seperti melalui program Keluarga Harapan atau PKH dengan jumlah penerima 9,9 juta kelompok penerima dan kartu sembako dengan jumlah 18,7 juta penerima. Sri Mulyani menjelaskan pada tahun 2023 pemerintah juga mengadakan bansos baru yaitu bantuan langsung tunai El Nino. Bansos ini untuk menanggulangi dampak musim kering berkepanjangan. Sri Mulyani mengatakan bansos lainnya yang diberikan pemerintah melalui APBN 2023 adalah subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kur, dan bantuan pangan. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik fraksi di Senayan. Dan sesudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama. Ini untuk menekankan bahwa bansos tahun 2023 nilainya 476 triliun. Dan kita ke berita terpopuler selanjutnya ada mengenai laba BRI yang kembali mencetak rekor pemirsa. Bank Plat Merah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BBRI kembali memecah rekor dengan mencatatkan laba bersih tahun berjalan secara konsolidasian sebesar 60,2 triliun rupiah di sepanjang tahun 2023. Perolehan tersebut tumbuh 17,54% secara tahunan atau year on year dari perolehan tahun 2022 sebesar 51,4 triliun rupiah. Mengutip laporan keuangan di media massa, pencapaian tersebut tidak terlepas dari penyaluran kredit BRI yang tercatat sebesar 1.266,4 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 11,2% year on year pada periode Desember 2023. Dari jumlah tersebut, kredit UMKM tercatat sebesar 1.068 triliun rupiah atau menyumbang komposisi sebesar 84,4%. Kualitas kredit pun terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan gross sebesar 3,12% dan NPL net sebesar 0,76% per Desember 2023. BRI juga mencatatkan NPL coverage sebesar 229,09%. Pada penghimpunan dana, BRI berhasil mencatatkan total dana pihak ketiga sebesar 1.358,3 triliun rupiah, tumbuh 3,9% year on year. Komposisi dana murah atau current account saving account sebesar 64,4%. Aset BRI pun tercatat meningkat 5,3% menjadi 1.965 triliun rupiah pada akhir tahun 2023. Ya, kita beralih ke informasi populer selanjutnya. Ada bos Toyota yang minta maaf pemirsa. Ya, Chairman Toyota Motor Corporation atau TMC, Akio Toyoda meminta maaf kepada semua pihak terkait kasus yang melibatkan grupnya beberapa waktu terakhir. Toyota Motor juga akan menangguhkan pengiriman beberapa model kendaraan. Hal ini setelah ditemukan kejanggalan dalam uji sertifikasi untuk mesin diesel yang dikembangkan oleh afiliasi Toyota Industries. Sebuah komite investigasi khusus menemukan kejanggalan selama pengujian. Secara rinci, produk-produk tersebut termasuk van Hiace, SUV Fortuner, dan Innova. Ini juga termasuk SUV LX 500D bermerek Lexus, Hilux, dan Land Cruiser 300. Hal ini terjadi di tengah belum kelarnya kasus pelanggaran terkait kecurangan uji keselamatan kecelakaan di Daihatsu. Toyota Industries mengatakan mereka menjual sekitar 840 ribu mesin mobil yang terkena dampak selama tahun keuangan hingga 31 Maret 2023. Ya, kita ke berita populer selanjutnya pemirsa, ada gencatan senjata ala Netanyahu. Ya, ini adalah seputar konflik di Timur Tengah di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia tidak akan menerima perjanjian gencatan senjata apapun yang mengharuskan pembebasan ribuan tahanan Palestina.
Netanyahu juga tidak akan menerima syarat penarikan pasukan Israel dari Gaza seiring dengan kesediaan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh untuk membahas proposal perdamaian di Kairo, Mesir. Haniyeh mengatakan tujuan kelompok itu tetap untuk mengakhiri serangan militer Israel di Gaza dan mengamankan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah tersebut. Meskipun diketahui bahwa Israel akan kesulitan untuk menerima persyaratan tersebut, Mesir, Qatar, dan Amerika berharap untuk melihat apakah kedua belah pihak dapat dibujuk untuk menerima gencatan senjata yang berlangsung setidaknya 1 bulan yang menawarkan kesempatan bagi hampir semua sandera untuk dibebaskan. Netanyahu menolak setiap kesepakatan yang mengharuskan tentara Israel meninggalkan Gaza secara permanen tanpa kemenangan militer yang jelas. Ia mengatakan perang di Gaza bukanlah perang lagi dengan Hamas dan ia tidak akan mengakhirinya tanpa mencapai tujuan Israel.